Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata. Bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda, Rayon 8. Shalom para pendengar kasih Tuhan, shalom, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak setiap para pendengar, semua yang mendengar hari ini untuk bersama-sama kita menghadiri ibadah perayaan Hari Natal pada hari Senin tanggal 10 Desember jam 18.30 di Hotel Haris lantai 4 atau M. Nah, saya mengajak setiap para pendengar karena nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Hidayat dari Jakarta. Nah, mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam episode yang ke-155. Nah, Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini saudaraku Natal sudah tiba. Nah, tetapi biarlah pada hari ini saya mengajak setiap para pendengar, mari kita merenungkan kembali tentang kebaikan Tuhan yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya kebaikan Tuhan juga masih ada dan bekerja sampai sekarang. Nah, Injil Yohanes mencatat pada mulanya adalah firman. Lalu kemudian dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, perhatikan apa dikatakan saudaraku. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Dengar saudaraku, sebelum dunia dijadikan, firman sudah ada dan firman ada karena kekekalan saudaraku. Perhatikan. Firman itu bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Dan firman itu, saudaraku, itu adalah Allah sendiri. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah suatu misteri yang diungkapkan oleh Injil Yohanes yang diilhami oleh Roh Kudus, saudaraku. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayat pertama, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi Injil Yohanes ayat pertama, pasal pertama, dikatakan lebih lagi dituliskan lebih jelas. Dikatakan pada mulanya adalah firman yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku dikasih Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hebat saudara. Ciptaan di bumi ini dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak mungkin alam semesta ini dapat tercipta. Tetapi kita lihat jauh lebih ke dalam. Apa maksud Yohanes menuliskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia? Nah, saudaraku perhatikan, inilah yang dimaksud bahwa Allah sudah mendesain, Allah sudah membuat suatu rancangan yang besar. Rancangan yang besar di dalam diri manusia, rancangan yang besar di dalam diri saya dan saudara, yaitu keselamatan di dalam diri Yesus. Mari kita lihat lagi apa yang dituliskan oleh Yohanes. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudaraku, mengapa Yohanes menuliskan di dalam Dia ada hidup? Perhatikan, dengar, dosa saudaraku, dosa manusia sudah dikuasai oleh dosa.
dan dosa membawa kematian yang kekal di dalam diri manusia, dan semua manusia dikuasai oleh dosa, dan semua manusia akan mengalami kematian yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, saudara. Betapa mengerikan, saudara. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami keterpisahan dengan Allah, dan tidak ada lagi kemuliaan di dalam diri manusia, dan manusia hidup dalam ketelanjangan, yaitu dosa, yaitu hidup di dalam kegelapan. Saudaraku dikasih Tuhan, dari zaman Adam hingga zaman Yesus 4.000 tahun manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia berusaha mencari damai di dalam hati mereka. Manusia berusaha mencari terang hidup di dalam dunia ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan. Bahkan Israel pun sebagai bangsa pilihan hanya melihat bayangan saja, saudaraku. 2000 tahun yang lalu Allah menyatakan dirinya dengan firman-Nya yang menjadi terang. Dan terang itu ada di dalam diri Yesus, dan terang itu memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Dengar, saudaraku, mungkin kita berkata, apakah bisa Allah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus? Perhatikan, saudara. Itulah sebabnya Yohanes menuliskan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini artinya, saudaraku, keselamatan ada di dalam diri Yesus. Dan mungkin manusia berkata tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, sebab mujizat itu nyata melalui Yesus. Dengar, saudara, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Di manakah kegelapan itu, saudaraku? Dunia di mana kita hidup, di mana kita berada, semuanya dikuasai oleh kegelapan. Kita lihat bagaimana dosa menguasai seluruh manusia. Kita lihat bagaimana iblis menguasai dunia ini. Iblis membawa setiap manusia hidup di dalam kegelapan yang membawa kebinasaan yang kekal, saudaraku. Tetapi, saudaraku, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kabar gembira bagi kita semua, saudaraku. Ada terang yang bercahaya di tengah kegelapan. Mungkin saat ini hidupmu tidak ada kedamaian. Mungkin saat ini hidupmu dikuasai oleh dosa. Mungkin saat ini hidupmu tidak ada pengharapan. Mungkin saat ini hidupmu terikat dengan kuasa kegelapan. Dengar, saudaraku, kabar gembira. Ada terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Ada kabar gembira, saudaraku. Ada terang yang mampu dan sanggup menyinari, sanggup menerangi setiap hidup saya dan saudara. Dan terang itu adalah Yesus. Kabar gembira juga, saudaraku, kegelapan itu tidak menguasainya. Mau tidak berkuasa atas hidup kita. Dengar, saudaraku, iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Sebab di dalam diri kita ada terang. Di dalam diri kita ada Yesus. Pada hari ini, saudaraku, adakah kegelapan menguasai hidupmu? Mungkin kau berkata, Tuhan tolong saya, hidup saya sangat suram. Tuhan tolong saya, hidup saya dikuasai oleh perbuatan dosa. Tuhan tolong saya, hidup saya dikuasai oleh kegelapan. Pada hari ini dengar, saudaraku, terang itu sedang menghampiri saudara. Yesus sedang berada di depan pintu hati saudara. Pada hari ini dengar, buka hatimu dan biarkan Yesus menjamah saudara. Biarkan Yesus masuk di dalam hatimu dan menjadi raja, menjadi terang di dalam hidup kita. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, Tuhan tolong kami. Engkau melihat setiap hati-hati yang terbuka, Tuhan.
Engkau melihat hati yang terbuka. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Hari ini Yesus, jadilah Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah terang-Mu menguasai hidup kami. Kami percaya hari ini terjadi mujizat di tengah-tengah kami. Kami percaya keselamatan terjadi, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi jangan lupa, saya mengajak setiap para pendengar untuk bersama-sama hadir dalam ibadah perayaan Natal pada hari Senin tanggal 10 Desember jam 18.30 di Hotel Haris lantai 4. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Hidayat, mantan paranormal berasal dari Jakarta. Mari kita bersama-sama beribadah di ibadah perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anda sudah mendengarkan siaran Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, GBI Samarinda Rayon 8. Informasi ibadah raya GBI Samarinda Rayon 8 dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi bertempat di Hotel Haris, lantai 3, Jalan Sungai Kunjang, samping Jembatan Mahakam. Untuk wilayah Balikpapan, Anda juga dilayani oleh Pastor Apius Rupang. Ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu dalam HM Ministry Balikpapan. Jam 7 malam bertempat Menara Bahtera Hotel, lantai 1 Commercial Room, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 2 Balikpapan. Bagi Anda yang ingin didoakan atau sharing tentang pergumulan Anda, dapat menghubungi kami di 0812 62 15 55 18 atau WhatsApp kami di 0812 62 15 55 18. Tuhan Yesus memberkati. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mukjizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, Gembala GBI Samarinda Rayon 8. Shalom para pendengar kasih Tuhan, shalom, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak setiap para pendengar, semua yang mendengar hari ini untuk bersama-sama kita menghadiri ibadah perayaan hari Natal pada hari Senin tanggal 10 Desember jam 18.30 di Hotel Haris lantai 4 atau M. Nah, saya mengajak setiap para pendengar karena nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Hidayat dari Jakarta. Nah, mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam episode yang ke-155. Nah, Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup